Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini atau video kali ini, Kang Hakim sedang berada di rumah masa kecilnya Sang Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang 32 tahun berkuasa. Nah, di sini tuh tempat kelahirannya ya, di daerah Yogyakarta, dan ini tuh berada di perkampungan. Jalan menuju sini tuh ya kita melintasi area pesawahan. Nanti kita akan bakal masuk ya, melihat setiap ruangan yang ada di bangunan ini atau di rumah ini, dan kita juga akan melihat tempat kelahirannya Sang Jenderal Besar. Seperti apa kondisinya, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang bantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Dan kesini tuh ya banyak sekali para pengunjung dari luar daerah, dari luar kota. Dan di sini disediakan musola atau masjid, tempat beribadah para pengunjung ketika memasuki sholat yang 5 waktu. Soeharto Nguyang. Nah, ini mungkin gambaran masa kecilnya Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Seperti ini ya, Nguyang itu berarti suka main lumpur kotor gitu ya. Nah, itu sama kerbau. Dan beliau itu mungkin satu-satunya ya jenderal yang berbintang 5 kalau nggak salah, benar nggak? Nah, ini Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Sabar Atine, Sareh Tumindake, Saleh Pikolahe, yang artinya selalu sabar, selalu bijaksana, selalu soleh, taat beragama. Dan ini merupakan area pendopo ya. Area pendopo di sini. Assalamualaikum. Nah, jadi kalau misalkan setiap tamu yang datang ke sini tuh wajib ngisi buku tamu ya Pak ya. Bapak, kenalin, saya Hakim dari Majalengka. Kalau boleh tahu ini sama Bapak siapa yang jaga di sini kebetulan sekarang? Pak Budi. Pak Budi. Ya. Berarti kalau masuk sini tuh gratis ya Pak ya? Gratis. Ya. Dan ini tuh berarti bekas rumah masa kecilnya Pak Harto. Pak Harto. Jadi ini kenapa ini dibangun, karena ini tempat kelahirannya Pak Harto. Tempat kelahiran Pak Harto di sini. Pak Harto lahir di pojok itu. Oh, ada di sana tempatnya. Tinggal pondasi, peninggalnya tinggal pondasi sama sumur. Tinggal pondasi sama sumur. Nah, sumur itu dibangun oleh kakeknya Pak Harto, Pak Atmojo Sudiro, tahun 1887, dan itu sumurnya nggak pernah, kedalamannya cuma 5 meter, tapi itu nggak pernah kering. Nggak pernah kering. Wah, luar biasa sumber mata airnya ya. Iya. Dan berarti kalau bangunan yang ini mah baru semua. Baru semua. Setelah baru Pak Harto jadi presiden atau gimana tuh Pak? Bangunan kalau ini dibangun tahun 2013, diresmikan 8 Juni 2013. Berarti setelah beliau wafat ya? Iya. Nah, yang bangun Bapak Haji Probo Sutejo, itu adik dari Pak Harto, satu ibu. Nah, kalau yang itu bangunan yang utara itu, itu rumah kakek buyutnya Pak Harto, Pak Noto Sudiro. Rumah itu untuk rumah singgah keluarga. Jadi kalau ada tamu-tamu keluarga itu baru dibuka yang itu untuk istirahat. Kalau yang diorama ini gambaran rumah kakeknya Pak Harto, Pak Atmo Sudiro. Rumahnya itu untuk diorama. Ya. Berarti kalau barang-barang kuno, barang-barang antik, barang-barang zaman dulu di sana adanya. Di sini nggak ada barang-barang antik, Mas. Jadi sini baru semua. Baru semua. Karena jadi ini memorial. Jadi memori apa ya Pak Harto. Jadi cerita tentang Pak Harto masa kecil. Berarti tidak ada barang-barang peninggalan Pak Presiden ya. Siap. Bapak makasih ya. Gimana tadi? Kalau yang di dalam diorama itu ada lorong waktu, ada serangan umum 1 Maret, ada Trikora, ada G30 SPKI, lalu masa-masa pembangunannya Pak Harto. Nah, yang isi dioramanya itu. Yang di dalam ini berarti. Dan Pak Harto itu salah satu jenderal yang berbintang 5 satu-satunya ya, benar ya?
Di Indonesia ada 3 yang bintang Ada 3. 5. Oh, bukan Yang satu-satunya ya. Satu Jenderal Sudirman, yang kedua Pak Aha Nasution, yang ketiga Pak Soeharto. Pak Soeharto. Iya. Berarti Jenderal Besar Sudirman, Jenderal Besar Soeharto, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Iya, benar. Nah, ini berarti area pendopo ya, Pak ya? Area pendopo. Ya, area pendoponya di sini. Dan kalau misalkan pengunjung itu bisa nyantai di sini atau enggak, Pak? Bisa. Nyantai-nyantai. Itu untuk sekolah kami, wawasan kebangsaan. Jadi kalau ada anak-anak sekolah atau rombongan itu disetelkan film dan dikasih tentang Pak Harto, wawasan tentang Pak Harto. Biasanya yang pengunjung datang ke sini tuh habis sejarah dari Astana Giri Bangun ya, biasanya lanjut ke sini atau enggak? Enggak. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Siap. Bapak makasih Pak ya. Saya mau lanjut keliling lihat Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Nah, ini di sebelah sini ya teman-teman, bisa kita lihat ini banyak sekali lukisan atau foto Jenderal Besar. Kita lihat satu persatu ya. Wow, luar biasa ya, sangat sederhana sekali beliau ya. Seorang presiden, tapi itu ya, diam di gubuk reot seperti ini. Peresmian Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, Komisi Yogyakarta 8 Juni 2013. Dan ini foto Pak Harto bersama Ibu Tin. Di sebelah sini juga sama ya. Peringatan 92 tahun, 92 atau apa deh? 92 tahun 72 itu Haji Muhammad Soeharto. Oh, 2 tahun. 2 tahun atau berapa tuh? 1921 2013 72, oh iya, atau 92. Nah, ini Indonesia 2007 1500. Dua negarawan satu wawasan, Bung Karno bersama Pak Harto. Ini silsilah keluarga dari Presiden kedua Republik Indonesia ya. Kita masuk ke sebelah sini. Wow, ini ada yang namanya lorong waktu ya teman-teman. Nah, di lorong waktu ini banyak sekali foto-foto Pak Harto masih muda ya. Tuh. Di sebelah sini juga sama ya. Ini waktu Pak Karno membacakan teks proklamasi ya. Oke. Di sebelah sini juga sama ya. Ini waktu perang lawan penjajah mungkin ya. Nah, ini Jenderal Haji Muhammad Soeharto. Nah, ini adalah Jenderal Sudirman ya. Jenderal Besar Sudirman. Oke, maaf klarifikasi tadi ya. Jadi jenderal yang berbintang 5 di Indonesia itu ada 3 ya. Jenderal Besar Panglima Besar Sudirman, Jenderal Besar Muhammad Soeharto, dan juga Abdul Haris Nasution. Rakyat tuntut bubarkan PKI ya. Berarti ini waktu kejadian G30S PKI ya. Nah, Jenderal Besar Soeharto. Nah, itu istri saya tuh. Oke. Dan di sini apa tuh? Ada tulisan Letkol Soeharto sedang beristirahat bersama pasukan di sela penyerangan. Hotel Tugu Yogyakarta, sirine tanda berakhirnya malam digunakan sebagai dimulainya serangan umum. Suasana di jalan-jalan utama kota Jogja setelah terjadinya serangan umum pada tanggal 1 Maret 1949. Selasar A, pengantar memulai. Selasar B, serangan umum 1 Maret 1949. Selasar C, operasi Trikora. Selasar D, pemberontakan G30S. Selasar E, replika hasil pembangunan. Wow.
Perintah Panglima Besar Berangkat Angkatan Perang RI Letjen Sudirman. Bisa kalian baca secara langsung ya. Kantong-kantong perlawanan GTNI dari Banten Basuki melaksanakan perintah siasat 1. Nah, peta situasi serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Pahlawan yang gugur dalam wilayah Werkreise 3. Jadi kita itu serasa balik ke zaman dahulu ya, kalau misalkan lihat-lihat bangunan seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Nah ini Pak Haji Soeharto lagi, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia ya, yang lagi berpidato. Yang masih diduduki oleh pihak ingin ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dan saya ulangi lagi, nah ini waktu pemberontakan G30S PKI dan kesaktian Pancasila. Laporan singkat Majen Soeharto kepada Presiden Soekarno tentang pemulihan keamanan dari G30S PKI. Nah, ini gambarannya kayak gini. Ya, bisa kita lihat. Ya, emang rame-rame itu waktu cerita Super Semar ya. Nah, berarti kalau sebelah sini udah selesai ya teman-teman, sudah beres untuk memorialnya. Kita masuk ke mana? Ke tempat kelahirannya, tempat kelahiran Presiden Soeharto dan juga rumah tua kakeknya Presiden Haji Muhammad Soeharto. Nah, ini kita keluar lagi ya. Ini yang meresmikan Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Masih ada ikatan saudara ya sama Presiden kedua Republik Indonesia. Nah ini petilasan. Ya, bukan petilasan, sorry. Maaf, saya baca itu tuh petilasan. Ternyata petilasan itu ke sana tuh, tempat kelahiran Pak Soeharto. Kalau di sini ini adalah rumah kakeknya Pak Harto ya di sini. Banyak sekali meja-meja seperti ini. Jadi ini hanya sebatas rumah singgah kalau misalkan keluarga dari Pak Harto datang berkunjung ke daerah Yogyakarta. Ini rumahnya sangat luas sekali ya, kita bisa lihat keliling sebelah sini. Nah ini di area perkampungan ya, di pelosok, pokoknya di pelosok. Kalau nggak salah ini masuknya wilayah Kabupaten Sleman atau Kabupaten Bantul ya, kalau nggak salah masuknya wilayah itu tuh, Sleman atau Bantul. Bu, pengunjung dari mana Bu? Ya, Dari mana Bu? dari Pleret, Bantul. Oh Bantul, berarti deket ya? Iya. Sengaja datang sini sama siapa aja Bu? Enggak, sama teman itu mau ke Kulon Progo. Oh, Kulon Progo, terus mampir di sini. Iya. Ya Bu, makasih. Oke, ya. Nah di sini teman-teman, ini adalah petilasan tempat Ibu Sukinah binti Atmosudiro melahirkan Soeharto apa ya itu teh, bin Kertosudiro 1 Panjang tanggal 8 Juni 1921
11 Syawal 1851, Rebo Kliwon 1 Syawal 1339 Hijriah. Berarti di sini ya. Di sini atau yang ini? Oh, yang ini mungkin ya. Nah, ini petilasan rumahnya, rumah kelahiran Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto di sini. Ya, cuman sekarang tinggal kayaknya tuh tinggal pondasinya saja, tapi bentar, yang mana ya? Hanya pondasinya berarti yang ini aja ya. Nah, tuh. Ini pondasinya, jadi semacam kayak kamar tidur kayak gitu ya. Dan disinilah tempat lahirnya seorang jenderal besar yang menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua, terus 32 tahun berkuasa. Oke. Dan kalau di sini ini adalah sumurnya ya. Sumur yang walaupun musim kemarau panjang katanya itu tidak pernah kering. Tuh. Dangkal, sumurnya dangkal ya seperti yang diceritakan tadi. Namun ini walaupun musim kemarau panjang tidak pernah kering, luar biasa berarti ya sumur ini. Biasanya kan kalau misalkan sumur-sumur dangkal kayak gini, kalau pas musim kemarau panjang itu biasanya kering, susahan air. Tapi ini luar biasa. Dilarang memasukkan barang apapun ke sumur. Dan ini ada kayak semacam apa ya? Kalau misalkan malam mungkin nyala. Nah, di sinilah, di tempat ini mungkin ya lahirnya seorang jenderal besar. Tapi saya tuh masih penasaran pondasinya, mungkin pondasi yang ini aja ya. Nah bekas pondasinya ini bekas pondasi kan, pondasi rumah. Set. Nah, nyampe sini. Jadi pondasi ini tuh sengaja nggak dibuang buat mengingatkan sebuah sejarah ya. Tuh, kayak gini. Udah cuman segini. Kalau ini bangunan baru ya, pendopo. Kalau misalkan ada para pengunjung dari sekolah gitu ya, rombongan yang pengen tahu sejarah terus pengen mutar film, di sini tempatnya. Dan kita bisa lihat mendekat ke sebelah sini yuk. Namun dari sini nih jalannya biar bisa balik lagi. Taman Bacaan PLN Peduli Museum Soeharto. Wah, ini kayunya ya luar biasa, ini rumah zaman dulu emang pada bagus-bagus. Jenderal Haji Besar Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua pada saat upacara HUT ABRI ke-52 di Halim Perdana Kusuma, Jakarta 5 Oktober 1997. Ya, mendekati masa-masa lengsernya beliau. Terus ini apa nih? Nguruk tanpa bala, menyerang tanpa pasukan, sugih orang nyimpen, kaya tanpa menyimpan harta, sakti tanpa maguru, sakti tanpa berguru, menang tanpa ngasorake, unggul tanpa mengalahkan. Wow, luar biasa ya kata-katanya tuh. Wong iku kudu ngudi kabecikan, jalanan kabecikan ku sangguning urip. Oke. Kalau yang ini anggayuh kasampurnaan ning urip, berbudi bawa laksana ngudi sajatining becik. Dan sayangnya kita tidak bisa masuk ke sini ya. Ini jadi ruangan privasi untuk keluarga. Hanya keluarga besar saja, keluarga dari Cendana yang bisa masuk ke tempat ini, tempat persinggahan atau tempat peristirahatan. Kalau misalkan para pengunjung ya cukup di sekitaran sini saja. Dan di sana ya kalau misalkan banyak rombongan mah kita bisa masuk ke sana tuh ya, bisa lihat nonton TV, televisi, bukan televisi sih, layar kayak gitu ya, film apa yang diputar. Mungkin cukup sekian aja deh untuk video saya kali ini, kunjungan saya ke petilasan tempat kelahiran sang jenderal besar Haji Muhammad Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Saya Kang Hakim pamit dulu diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.